Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benazir Buto, kelas 12 IPS 2. Video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Iqbal Eki Nugraha selaku guru sejarah peminatan di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara Australia. Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dilakukan juga oleh negara tetangganya, yaitu adalah Australia. Usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendalinya kolonial di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949 dihalangi oleh Serikat Buruh dan pemerintah Australia yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh. Terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan dukungan pemerintah Australia untuk Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini diprakarsai oleh Brisbane dari Waterside Workers Federation (WWF) atau Federasi Pekerja Pesisir Australia. Yang kedua, partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota Australia dalam Komisi Jasa-Jasa baik Perserikatan PBB untuk Indonesia. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama, yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda. Dengan inisiatif Partai Komunis Australia (ACP) dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda atau Indonesia. Pemboikotan ini diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945. Aksi ini diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot 6 kapal tersebut. WWF mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya. Dimulai dari Brisbane, embargo tersebut mendapat banyak dukungan dari pekerja pelabuhan di Australia, seperti Sydney, Melbourne, dan Adelaide. Embargo tersebut berlangsung sampai tahun 1948. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikotan ini. Melalui kontaknya dengan WWF di beberapa kota Australia, para veteran Tanah Merah melalui organisasi Indonesia Political Exiles Association melancarkan pemboikotannya terhadap kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang digunakan untuk menindas Republik Indonesia. Pada 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Peristiwa ini dikenal dengan Black Armada. Black Armada adalah peristiwa aksi pemboikotan kapal-kapal Belanda di Australia oleh para pekerja pelabuhan Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Aksi ini berawal dari pekerja pelabuhan asal Indonesia di Sydney mendengar berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari warta berita siaran radio gelombang pendek. Aksi ini memicu dukungan dari pekerja pelabuhan Australia dan langsung memerintahkan anggotanya untuk memboikot seluruh kapal Belanda yang membawa amunisi dan material lain yang digunakan untuk menyerang Indonesia. Pada 24 September, terjadi aksi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney yang kemudian menyebar ke Melbourne dan Fremantle. Puncaknya terjadi di kantor Kedutaan Besar Belanda tanggal 28 September 1945 yang mendesak Belanda untuk meninggalkan Indonesia.
Warga Australia menyebut Hindia Belanda atau Indonesia dengan sebutan Netherlands East Indies. Pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, langsung menarik perhatian dunia dan termasuk salah satunya adalah Australia. Australia pada saat itu bersekutu dengan Belanda dan terpaksa membuat kebijakan baru soal hubungannya dengan Indonesia. Untuk menunjukkan solidaritas, 4.000 pekerja kelautan Australia dan Indonesia melakukan pemogokan dan menolak bongkar muat kapal-kapal Belanda. Di tahun 1945, Sultan Syahrir menyampaikan pidatonya bagi warga Australia. Syahrir mengatakan Australia sebagai teman dengan merujuk pada pengalaman kedua negara dalam Perang Pasifik melawan Jepang dan mengakui kesuksesan dan kehebatan Australia yang membuat pasukan Jepang mundur. Dan Syahrir berjanji pada saat Indonesia merdeka akan membantu dan membela kemerdekaan Australia di masa depan. Profesor Joy Isaac adalah seorang asisten dosen yang bernama William McMahon Ball, dosen senior ilmu politik dan ekonomi di University of Melbourne. McMahon Ball dipercaya memimpin delegasi Australia ke Indonesia yang ditemani oleh asistennya yaitu Joy Isaac. Delegasi Australia tersebut bertemu Soekarno dan kabinetnya, khususnya Sultan Syahrir, dan menjadi awal tonggak hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Permintaan Sultan Syahrir kepada Australia adalah meminta masukan soal apa yang harus dilakukan Australia untuk bisa menyelesaikan masalah dengan Belanda. Tetapi pada saat itu, Australia tidak mau mencampuri urusan Indonesia, tapi Australia menawarkan pasokan obat-obatan, menyediakan pangan karena pasokan beras di Jawa sedang kekurangan. Pada saat itu, Australia telah duduk di Komite Badan PBB dan salah satu negara yang mendesak agar kemerdekaan Republik Indonesia segera diakui. Setelah PBB mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1949, Australia mengubah kebijakannya yaitu Indonesia menjadi negara yang paling penting secara geografis bagi Australia dengan pemerintahan baru dan pengakuan dari PBB di tahun 1949 yang menyebabkan situasi berubah dan Australia harus menyesuaikan kepada pemerintahan baru Indonesia. Berikut beberapa fakta-fakta menarik dari negara Australia. Yang pertama, Australia merupakan negara persemakmuran dari Inggris. Yang kedua, negara dengan ibu kota Canberra terbesar di Oseania. Yang ketiga, mata uang negara ini adalah dolar Australia. Yang keempat, kepadatan penduduk Australia 3 orang kilometer persegi. Yang kelima, memiliki 6 negara bagian. Yang keenam, dikenal sebagai negara koloni narapidana. Yang ketujuh, sejarah kepolisian Australia berasal dari para narapidana yang berperilaku baik. Yang kedelapan, terkenal dengan bumerang. Yang kesembilan, perang MIU. Kesepuluh, jumlah populasi kanguru di Australia lebih banyak daripada populasi penduduknya. Yang ke-11, Tasmania adalah salah satu tempat yang memiliki udara dan air terbersih di dunia. 12, penghasil wol terbesar. Yang ke-13, banyak spesies yang belum teridentifikasi. 14, salah satu tempat hidupnya hewan yang mematikan di dunia yaitu ubur-ubur kotak. 15, tidak mempunyai gunung berapi aktif. 16, The Great Barrier Reef. Dan yang ke-17, gurun Great Victoria adalah gurun terbesar di Australia. Nah, itu dia materi mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Australia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.